Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini sosok peraih Adi Makayasa yang kini menjadi petinggi nasional, mulai dari menjadi presiden hingga menteri. Adi Makayasa merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada lulusan terbaik pendidikan tinggi dari setiap matra TNI dan kepolisian, yakni terdiri dari Matra Darat di Akademi Militer Magelang, Matra Laut di Akademi Angkatan Laut Surabaya, dan Matra Udara di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, serta juga Matra Kepolisian di Akademi Kepolisian Semarang. Penerima penghargaan Adi Makayasa ini sendiri merupakan taruna atau kadet atau karbol yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik di 3 aspek, yaitu akademis, jasmani, dan mental. Berikut ini beberapa penerima Adi Makayasa yang pernah dan masih menjadi tokoh penting dan petingginya di instansi masing-masing. Number 1. 1. Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab disebut SBY merupakan Presiden Indonesia yang ke-6 yang menjabat selama 2 periode. Ia terpilih pada pemilihan presiden langsung yang pertama pada tahun 2004. 5 tahun kemudian, yaitu pada Pilpres 2009, SBY kembali terpilih dan menjabat hingga tahun 2014. Karir militer SBY mengikuti jejak ayahnya yang juga merupakan seorang anggota militer. Setelah lulus dari SMA di tahun 1968, ia berkeinginan melanjutkan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI saat itu. Dan di tahun 1973, SBY lulus dari AKABRI dan mendapatkan penghargaan Adi Makayasa karena menyandang predikat lulusan terbaik dengan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Berbagai jabatan militer, pendidikan militer tinggi, hingga politik telah dicapai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Number 2. 2. Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatera Utara 74 tahun yang lalu, Luhut Binsar Panjaitan juga merupakan lulusan terbaik di Akademi Militer Nasional Angkatan 1970 sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Seperti yang dilansir dari Antara, suami dari Devi Simatupang itu masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1967 dan karirnya banyak dihabiskan di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Purnawirawan Jenderal itu pernah juga menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura di tahun 1999 sampai tahun 2000. Kemudian menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Bersama Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan kembali menduduki jabatan paling lama di pemerintahan, mulai dari Kepala Staf Presiden di tahun 2014 sampai tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di tahun 2015 sampai tahun 2016 dan berlanjut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di tahun 2016 sampai tahun 2019. Dalam Kabinet Indonesia Maju di tahun 2019 sampai saat ini, beliau ditunjuk kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Number 3. 3. Muldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Masih dari sumber yang sama, Muldoko juga merupakan alumni AKABRI tahun 1981. Beliau pula meraih bintang Adi Makayasa. Sejumlah penghargaan berhasil dia raih. Dan puncaknya pada tahun 2014, Muldoko meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Karir Muldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekitar 3 tahun lalu. Tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018, Muldoko dilantik Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih dipimpin Joko Widodo bersama Yusuf Kala. Pada pemerintahan Jokowi era kedua bersama Wakil Presiden Maruf Amin, Muldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sebelum duduk sebagai pejabat istana kepresidenan, Muldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat. Muldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat dari bulan Mei hingga Agustus tahun 2013 dan pula menjabat sebagai Panglima TNI dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Number 4. 4. Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Mantan Kapolri Tito Karnavian juga merupakan peraih Adi Makayasa dari Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1987 silam. Kini, pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, Tito Karnavian didapuk sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, menempati kursi yang sebelumnya diduduki oleh Cahyokumolo. Dalam karirnya di kepolisian, Tito Karnavian tercatat pernah menempati jabatan Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat. Saat masih menjadi perwira menengah, ia pernah terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus terorisme sejak bom Bali tahun 2002 hingga penangkapan gembong teroris Nurdin M. Top dan Dr. Asahari. Atas prestasinya ini, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Kepala Densus 88 Anti Teror pada tahun 2009 hingga tahun 2010. Pangkat Inspektur Jenderal diraih oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolda Tipe A di Papua pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dan juga Kapolda Metro Jaya di tahun 2015 hingga tahun 2016. Number 5. 5. Muhammad Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Nama Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, juga merupakan lulusan terbaik hingga meraih Adi Makayasa. Dilansir dari Antara, sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra juga merupakan Kepala Staf Umum atau Kasum TNI. Masa jabatan Herindra sebagai Kasum TNI hanya beberapa bulan, yakni tepatnya sejak tanggal 21 Oktober 2020 hingga tanggal 23 Desember 2020. Pria kelahiran Magelang 30 November 1964 ini merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1987 yang satu angkatan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat ini, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa. Karir militer Letjen Muhammad Herindra lebih banyak dihabiskan di Korps Baret Merah, sebutan lain untuk pasukan Kopassus. Di pasukan elit TNI Angkatan Darat itu, Muhammad Herindra pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Satuan Penanggulangan Teror atau Satgultor 81 yang merupakan unit untuk memberantas terorisme. Number 6. 6. Edi Sudrajat yang juga merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat merupakan perwira tinggi pertama lulusan Akademi Militer Nasional yang pernah menjadi Panglima ABRI. Selain itu, pada tahun yang sama, Edi Sudrajat juga diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan ke-6. Sehingga tercatat dalam sejarah, dalam satu waktu, ia memiliki 3 jabatan sekaligus, yakni sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan. Sejak mengenyam pendidikan, Edi Sudrajat juga merupakan lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan yang pertama di tahun 1960 dan menerima predikat terbaik atau peraih Adi Makayasa. Beliau kemudian ditugaskan menjadi Komandan Peleton di Batalion Infanteri 515 Tanggul di Jember. Jenderal kelahiran Jambi tanggal 22 April 1938 ini juga pernah terlibat di berbagai tugas lapangan militer. Sebut saja Operasi Trikora, operasi melawan pihak Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, serta Gerakan 30 September. Itulah sosok peraih Adi Makayasa yang pernah menjadi petinggi nasional, mulai dari presiden hingga menjadi menteri. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.